Adrenalina. Zajebać można wyjebać, przejebać można siły. Membeli ketumbar di tempat teh Aya. Kamu nonton nobar sambil makan ya? Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul How I Became a Gangster yang dirilis pada tahun 2019. Menceritakan perjalanan seorang bocil yang hanya anak seorang sopir taksi tapi mampu menjadi bos gangster paling berkuasa di kotanya. Dan menurut ordalnya IMDb, film ini terinspirasi dari kisah nyata kehidupan gangster di Polandia, terutama cerita hidupnya Nikos dan Jaroslaw Sokolowski, saya maaf ya kalau salah, yang merupakan dua mafia paling berkuasa di tahun 1970-an. Selain menceritakan tentang jatuh bangunnya seorang gangster, film ini juga menampilkan adegan-adegan brutal yang pastinya sangat beradrenalin. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah bagaimana saya menjadi gangster. Film dimulai dengan memperkenalkan seorang bocil tanpa nama yang tinggal di perkampungan kumuh Polandia. Kita sebut saja dia Thomas agar lebih enak menceritakannya. Meskipun terlihat songong, tapi dia terlahir di keluarga yang baik-baik saja dan sangat memegang teguh nilai-nilai agama. Sayangnya, Thomas lahir di malam Jumat Kliwon dan hidup di lingkungan para jamet. Alhasil, dia tumbuh dengan sifat yang berbeda dari keluarganya. Selain itu, dia juga memiliki hormon adrenalin yang sangat tinggi, sehingga membuatnya hobi baku hantam. Krav Maga czy inny chuj, zawsze udawaj frajera. A gdy ty rozpoczynasz swoją grę, ty też kiedyś dostaniesz. Akibat ulahnya, pihak sekolah pun sering memanggil sang ayah. Dan sebagai orang tua, ayah Thomas hanya bisa meminta maaf atas kelakuan anaknya. Setelah terjadi berulang kali, kepala sekolah akhirnya memberi peringatan terakhir kepadanya. Namun, kenakalan Thomas tidak sebatas baku hantam. Dia juga seringkali menggunakan taksi ayahnya untuk berkeliling kota bersama teman-temannya. Lalu pada suatu malam, dia melihat sekumpulan gangster yang terlihat sedang bersama para wanita cukurukuk. Dan Thomas pun langsung terkesima hingga membuatnya bercita-cita menjadi gangster. Że kiedyś będę jednym z nich. 7 tahun kemudian, Thomas tumbuh menjadi remaja yang suka ngadi-ngadi. Ketika rumahnya sedang kosong, dia mengajak wanita main ke rumah dan melakukan olahraga haram. Setelah selesai melanggar ajaran Tuhan, muncul ide liar di kepala Thomas, di mana dia mengajak wanita itu untuk membangun bisnis jual beli barang amis. Dan tentu saja wanita tersebut tidak mengucapkan astagfirullah, tapi langsung berkata, "Oke gas, oke gas." No? Znam. Dan tidak disangka-sangka, bisnis haram mereka sangat laris manis tanpa perlu pakai penglaris sampai membuatnya kaya raya di usia muda. Bahkan dia mendapatkan pelanggan dari berbagai kalangan, termasuk orang Arab yang pernah naik di taksi ayahnya. Sebagai komisi, dia pun masuk ke kamar ayahnya saat tengah malam, lalu menyelipkan uang hasil bisnisnya secara diam-diam. Karena kalau ayah dan keluarganya tahu, mereka pasti akan sangat kecewa kepadanya. Namun dia tidak sadar kalau ayahnya sudah mulai curiga dengan gerak-geriknya. Hingga pada suatu malam terjadi sebuah insiden yang dilakukan oleh si orang Arab. Ketika Thomas sedang menghajar si jamet, dia dikejutkan dengan ayahnya yang masuk tanpa assalamualaikum. Karena takut ketahuan, Thomas pun beralasan kalau orang Arab ini telah melukai temannya. Dan tanpa diduga, ayahnya justru percaya walaupun alasannya tidak masuk di akal. Dia bahkan menawarkan diri untuk mengantar wanita cukurukuk yang dipukuli oleh si jamet. Dan saat ayahnya pergi, Thomas secara tidak sengaja melihat koper orang Arab yang berisikan uang ratusan dolar yang kalau dibelikan micin sih bisa membuat seluruh dunia menjadi lemot. Melihat itu, dia pun langsung membawa kabur uang tersebut. Tapi sialnya, si Arab memiliki anak buah yang berhasil membuatnya terpojok. Akhirnya, Thomas pun pura-pura mengembalikan kopernya. Tapi tiba-tiba... Pieniądze adrenalina. Poczucie siły.
Setelah menghajar mereka semua, dia melihat ke arah jembatan di mana ada seorang bocil yang menyaksikan kebrutalannya. Dan sepertinya bocil itu juga memiliki jiwa yang ugal-ugalan seperti dirinya. 12 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1996, Thomas semakin terkenal di dunia underground hingga direkrut oleh sebuah geng dan diangkat menjadi wakil ketua mafia. Selain itu, penampilannya yang gondrong seperti saya membuatnya menjadi lebih sangar. Pada suatu hari, dia dipanggil oleh bosnya yang bernama Maggie. Dia adalah mafia yang terkenal paling bengis dan kejam di dunia kriminal Polandia. Di ruangan bosnya, Thomas mengusulkan ide untuk merampok seluruh gaji karyawan kantor pos yang jumlahnya sebesar 1,5 juta zloty atau setara 6 miliar rupiah. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar bosnya mengirim 5 pasukan bersenjata untuk melancarkan aksinya. Maggie pun langsung menyetujui rencana tersebut, asalkan misi ini dipimpin oleh Crowbar yang merupakan salah satu ahli perampokan di gengnya. Keesokan harinya, dia pun memanggil Crowbar ke sebuah gym untuk menyusun rencana perampokan. Di sini, gangster itu juga melibatkan adiknya yang bernama Crowboot. Tanpa membuang waktu lagi, Thomas langsung memanggil semua anak buahnya. Kemudian, dia menyerahkan bagian strategi kepada Crowbar. Setelah menyusun rencana, Crowbar meminta Thomas dan Crowboot untuk mengambil senjata dari Mamat Ganshop cabang Polandia. Tapi sebagai wakil ketua mafia, dia tidak ingin mengerjakan tugas remeh seperti itu. Apalagi Crowboot terlalu banyak bacot. Alhasil, Thomas pun menyuruhnya untuk mengambil senjata sendirian. Lalu tidak berselang lama, dia mulai bosan menunggu senjata yang tidak kunjung diambil. Dan oleh karena itu, dia pun mengisi waktu kosong dengan menghajar gangster setempat. Singkat cerita, operasi perampokan pun dimulai. Mereka lalu memakai topeng dan pakaian serba hitam. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung menghadang mobil pengangkut uangnya. Nie mam kurwa pojęcia. Ile kamer nas nagrywa? Malam harinya, Thomas langsung merayakan keberhasilannya dengan minum-minum di klub malam. Tidak berselang lama, ada seorang pelayan yang menghampirinya. Dan ternyata, dia adalah seorang bocil yang pernah menyaksikan kebrutalannya 12 tahun yang lalu. Ingat kan kalian? Pelayan itu pun memperkenalkan diri dengan nama Walden dan mengatakan bahwa dia ingin menjadi gangster seperti Thomas. Orang Polandia ini nggak ada pengen-pengennya jadi PNS apa ya? Kok semuanya pengen jadi gangster sih? Chcesz być taki jak oni? Patrz taki jak pan. Beberapa hari kemudian, kepolisian menggerebek rumah Thomas dan menangkapnya saat itu juga. Namun siapa sangka polisi yang menangkapnya bukan karena tuduhan perampokan, melainkan karena perkelahiannya dengan gangster. Alhasil dia hanya mendapatkan vonis 18 bulan penjara. Sementara itu, Maggie, Crowbar, dan semua orang yang terlibat perampokan juga ikut ditangkap. Dan tentu saja mereka akan dipenjara selama 7 tahun lebih. 18 bulan kemudian, Thomas akhirnya keluar dari lapas. Tapi bukannya tobat, dia malah berniat untuk membentuk geng sendiri. Dan hal pertama yang dia lakukan adalah pergi ke penangkaran anjing, karena di Polandia ada sebuah pepatah yang mengatakan, selamatkan anak anjing lumpuh, maka dia akan setia selama sisa hidupnya. Oleh sebab itu, dia mengadopsi seekor anjing difabel yang diharapkan menjadi simbol kesuksesannya. Kemudian dia menemui Walden dan mengajaknya untuk bergabung dengan geng barunya. Lalu saat sedang berjalan bersamanya, Thomas tiba-tiba dipalak oleh beberapa gangster. Melihat hal itu, Walden pun langsung membelanya. Siedź, kurwa. Kurwa, rozbruję go! Namun ternyata kejadian tersebut hanyalah sandiwara untuk menguji kesetiaan Walden. Dan semua gangster tadi adalah anak buah Thomas. Berkat keberaniannya, Walden pun dinyatakan lolos ujian. Dengan begini, geng kriminal yang diinginkan Thomas pun terbentuk, di mana dia sudah memiliki 4 anggota yang terdiri dari Walden si jamet mulet, 2 botak kreter dan Tosen, serta Gollum si badan gempal.
Setelah itu, mereka pun menyusun rencana kriminal mereka untuk merampok sebuah lukisan mahal. Trzeba pielęgnować. Znalazłem tego narcyza Malczewskiego. Tanpa menunda lagi, mereka langsung membobol rumah orang kaya yang menyimpan lukisan itu. Tapi di tengah perampokan, Thomas melihat sebuah foto wanita cantik yang membuatnya tertarik. Akhirnya, selain menggasak lukisan, dia juga mencuri foto tersebut. Lah, kalau yang bening begini sih jangan sampai lolos abangku. Keesokan harinya, dia mencari tahu tentang wanita yang ada di foto. Dan setelah diselidiki, ternyata namanya adalah Magda, seorang mahasiswi yang berkuliah di kampus terdekat. Thomas yang kepalang suka memutuskan untuk berpura-pura menjadi mahasiswa demi bertemu dengan Magda. Saat kelas berlangsung, pandangannya terpaku pada kecantikan wanita itu yang membuat Pak dosen marah dan langsung mengetes pengetahuannya. Dan sebagai orang yang tidak pernah kuliah, Thomas pun menjawabnya dengan asal. Śmiała teza, przy nawożeniu gleby najważniejsze jest, żebyśmy nie czuli Sepulangnya dari kampus, dia bertemu dengan Krobut yang seharusnya diponis selama 7 tahun. Di sini dia mulai menyadari kalau si Jamet ini adalah orang yang melaporkan perampokannya. Dan Thomas yang marah pun mendorongnya ke tumpukan sampah. Mulai dari sini kita panggil saja dia Samidi karena sama-sama mirip sampah. Malamnya, Thomas dan Walden pergi ke bar untuk menemui wanita yang dia sukai. Tapi sayangnya dia datang bersama seorang pria. Alhasil, Thomas pun diam-diam mencopet dompet si pria agar dia punya waktu untuk berbincang dengan Magda. Sebelum janur kuning melengkung mah sikat aja bang. Tidak berselang lama pria tersebut menyadari kelakuan Thomas. Tapi saat dia hendak memisahkan si gangster dengan Magda, Walden langsung menghadang dan mengancamnya. Nie wiedziałem, że w momencie irytacji z ciebie też wychodzi mało szlacheckie pochodzenie. Jajco. Posłuchaj mnie, kurwa. Nie. Berkat bantuannya, Thomas akhirnya bisa menghabiskan waktu dengan Magda sambil main biliar. Di sini wanita itu penasaran dengan pekerjaan Thomas karena penampilannya seperti orang kaya. Namun di sini dia berbohong dan mengaku sebagai seorang pengusaha sukses. Dia bahkan mengaku punya rumah besar yang memiliki taman di halaman rumah. Tapi sialnya, Magda bukan cewek TikTok yang gampang dikibulin. Melihat respon itu, Thomas akhirnya mengerahkan seluruh karismanya untuk meyakinkan wanita tersebut. Sampai akhirnya Magda luluh dan mengajaknya mampir ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, mereka pun langsung chill tanpa nonton Netflix terlebih dahulu. Keesokan harinya, Thomas pulang dari rumah Magda dengan raut wajah yang sangat happy. Tapi di tengah perjalanan, dia tiba-tiba dihadang dan dikeroyok oleh Samidi dan anak buahnya. Jak lejecie dwóch, każdy może zadać celny cios. Jechać 6, kopią siebie. Skorzystaj z tego, co masz przynajmniej przez jakiś czas. Setelah berhasil melarikan diri, Thomas mengerahkan anak buahnya untuk memburu Samidi CS. Dia bertekad untuk membuat mereka semua mendapatkan balasan yang setimpal. Bierz kiełbasę. Kemudian dia mencari anak buah yang paling dekat dengan Samidi untuk melacak keberadaan si Jamet. Tapi karena tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, Thomas pun akhirnya mengencingi gangster tersebut. Dan ketika sedang asik menyiksa Jamet yang sudah bau pesing, dia mendapatkan telepon dari Magda yang ingin berkunjung ke rumahnya. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Thomas memaksa anak buah Samidi untuk memakan jarinya sendiri yang sudah dipotong. Ty chyba do końca nie zjadłeś. Saat sudah puas menyiksa anak orang, dia pun segera mencari rumah yang memiliki taman agar Magda percaya bahwa dia tidak berbohong. Dan setelah mencari cukup lama, dia akhirnya menemukan rumah milik orang kaya yang sesuai dengan keinginannya. Tanpa basa-basi, dia pun langsung membeli rumah tersebut. Orang kaya mah bebas bos, beli rumah langsung cash nggak pakai KPR, apalagi nunggu DP 0%. Sejak hari itu, Thomas dan Magda memutuskan untuk tinggal bersama di rumah tersebut hingga tahun 2003. Di sini, dia sudah menjadi bos gangster yang jauh lebih sukses dari sebelumnya. Tapi tentu saja, dia masih merahasiakan pekerjaannya dari Magda dan kedua orang tuanya. Lalu pada suatu malam ketika dia sedang bersiap untuk makan malam bersama keluarga, Walden datang untuk memamerkan HP Nokia barunya. Tidak hanya itu, dia juga membawa informasi penting terkait keberadaan Samidi.
Thomas pun sangat puas dengan kinerjanya dan memutuskan untuk memberikan apartemen mewahnya untuk Walden. Stary, zapuszczaj korzenie. Setelah makan malam bersama keluarga, kedua orang tuanya mengira kalau dia punya usaha kecil-kecilan yang tidak lain adalah bengkel sumber baru motor. Karena kasihan dengan nasib anaknya, sang ayah pun memberikan mobil taksinya agar Thomas bisa menjadi sopir untuk menambah penghasilan. Tapi bukannya dipakai untuk mengantar penumpang, dia malah menggunakan taksi tersebut untuk mendukung operasi kriminalnya, termasuk menangkap salah satu anak buah Samidi yang selama ini bersembunyi. Dokładnie 6. Bierze cały smród na siebie. Szkoli młodych. Ketika sudah menangkap si Jamet, Thomas menyerahkan tugas interogasi kepada Walden. Namun karena ada anggota baru, Walden pun menyuruhnya untuk menyiksa anak buah Samidi sampai dia membuka mulut tentang lokasi bosnya. Tapi sialnya, interogasi mereka gagal saat seorang polisi mendatangi tempat itu. Tapi siapa sangka, anak buah Samidi justru berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang bermain dengan Thomas CS. Mendengar hal tersebut, Thomas pun memuji tindakan si Jamet dan langsung menyuruhnya pergi dari sana. Dlatego zamiast zniknąć w Wiśle, wyjechał nad morze i wrócił do rodzinnego. Lalu pada suatu hari, Thomas didatangi oleh Marian, salah satu temannya yang baru saja bebas dari penjara setelah insiden perampokan waktu itu. Di sini dia ingin menawarkan sebuah pekerjaan dengan penghasilan 500 juta zloty. Merasa tertarik, dia pun mengajak Walden untuk berkunjung ke markas Marian. Di sana, mafia itu menyuruh anak buahnya yang bernama Asid untuk menjelaskan pekerjaan yang dia tawarkan kepada Thomas. Dan ternyata, si Jamet berniat untuk merampok seorang tukang ternak yang sangat kaya raya. Akan tetapi, Thomas membatalkan kerjasamanya setelah mendengar Asid yang berniat untuk menculik anak si peternak sebagai umpan. Karena walaupun seorang gangster, Thomas masih memiliki prinsip layaknya Yakuza. Nie słyszałem, nic nie wiem, nie było mnie tu. W nic nie wchodzę. Di sisi lain, Walden justru kecewa dengan keputusan itu dan memohon kepada bosnya untuk melakukan kerjasama dengan Marian. Namun Thomas tetap tidak mau melanggar prinsipnya dan tidak akan pernah melibatkan bocil dalam pekerjaan haramnya. Setelah dinasehati, Walden akhirnya kembali tenang dan tidak menggerutu lagi. Lalu ketika sedang merampok lukisan, Thomas mengatakan kalau dia akan segera menikah dengan Magda dan ingin menjadikan lukisan tersebut sebagai hadiah di pernikahannya. Mendengar hal itu, anak buahnya pun ikut senang. Singkat cerita, hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Tapi saat Thomas sedang bersiap-siap, dia dikejutkan oleh hadiah dari Walden yang ternyata... Dan saat akad nikah sudah selesai, Thomas dan anak buahnya membawa si Jamet ke sebuah gedung kosong, kemudian menginterogasinya. Samidi pun mengatakan kalau dia hanya ingin menakutinya agar mau bekerja sama dalam bisnis haram. Meskipun terkesan sepele, tapi Thomas tidak akan mengampuni perbuatannya. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung mengikat leher Samidi layaknya anjing lalu menghabisinya saat itu juga. Malamnya, dia mengajak semua tamu undangan nikah untuk berpesta di halaman rumahnya. Di titik ini, Thomas sangat bersyukur bisa memiliki istri yang cantik dan anak buah yang brutal dan bisa dipercaya. Berbanding terbalik dengan nasib Thomas yang semakin sukses, Marian justru diburu oleh anak buahnya sendiri hingga gengnya menjadi kacau balau. Sementara itu, Thomas sedang liburan di pantai Kenjeran bersama Magda, Walden, dan kekasihnya. Di sini, kekasih Walden bertanya kepada Magda apakah dia tidak curiga dengan pekerjaan Thomas. Karena sebagai sopir taksi, dia tidak mungkin bisa kaya dalam waktu singkat. Magda pun hanya diam termenung memikirkan ucapannya dan mulai curiga kalau suaminya memelihara tuyul. Suatu malam, Thomas dan Walden pergi ke sebuah klub untuk minum-minum. Namun anehnya, penjaga klub melarang mereka masuk hanya karena mereka memakai sepatu kets. Tidak mau ada keributan, Thomas pun mengajaknya ke tempat lain. Dan tentu saja, Walden kecewa dengan keputusannya dan merasa kalau bosnya sudah tidak greget lagi sejak menikah.
Mendengar ucapan Walden, adrenalin Thomas yang sudah lama menghilang mendadak kembali lagi. Dan tanpa pikir panjang, dia langsung membrutal tanpa ampun. Walden pun sangat senang karena bosnya kembali ke mode beringasnya lagi. Setelah puas baku hantam, Thomas mendapatkan telepon dari seorang mafia kelas kakap yang ingin bekerja sama dengannya. Keesokan harinya, dia mendatangi sebuah toko buku di tengah kota yang merupakan markas milik si mafia kelas kakap. Lalu tidak lama kemudian, dia dipersilahkan masuk untuk bertemu langsung dengan sang mafia yang dikenal dengan nama Daniel. Tapi Thomas sedikit kaget saat melihat penampilannya yang sudah tua dan memakai jas seperti presenter liputan 6 petang. Di sini, Daniel menjelaskan kalau dia bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberangus gangster-gangster kroco yang mengganggu stabilitas Polandia. Karena pada masa itu ada banyak sekali geng yang mengacaukan negara dan tidak menguntungkan pemerintah. Sementara itu, para mafia kelas kakap tidak akan diusik sebab mereka rajin menyogok para pejabat. Di negara yang benderanya kebalik dari Polandia juga begitu, bos. Intinya, Daniel ingin mengajak Thomas untuk membersihkan kota dari geng-geng kroco dengan bayaran yang tentunya sangat besar. Dan tanpa pikir panjang, dia pun menerima tawaran itu lalu mengerahkan anak buahnya untuk membantai semua gangster kelas teri. Tidak terasa, Thomas CS sudah membunuh puluhan jamet dalam waktu yang sangat singkat. Tapi Walden terlihat belum puas dan meminta bosnya untuk menghabisi Daniel agar bisa mengambil alih bisnis tersebut. Mendengar itu, Thomas hanya diam saja dan terlihat kecewa karena punya anak buah yang serakah. Lalu ketika hendak pulang ke rumah, dia didatangi oleh seorang polisi yang ingin mengajaknya bekerja sama. Polisi itu kemudian memintanya untuk memberikan informasi terkait sebuah geng yang bernama Lunis. Namun dia menolak ajakan tersebut demi menjaga prinsipnya yang tidak mau membocorkan informasi geng lain. Nie wiem. Może twój... Na przeszkodzie stoi mi moja higiena. Szanuję twoją robotę, ganiamy się dalej. Di sisi lain, Magda terlihat sedang mencari kaleng sarden di dapur, tapi dia tidak sengaja menemukan sebuah koper di atas lemari. Karena penasaran, dia pun membuka koper itu dan terkaget-kaget setelah melihat uang yang sangat banyak di dalamnya. Padahal selama ini dia menyangka kalau suaminya hanya bekerja sebagai supir taksi. Tidak berselang lama, Thomas pulang ke rumah dan terkejoet saat melihat kopernya yang berada di garasi mobil. Dia pun langsung menemui istrinya untuk membahas masalah koper. Tapi anehnya, Magda tidak mau membicarakannya. Di lain pihak, Daniel sangat senang karena kinerja Thomas dan gengnya. Oleh karena itu, dia kembali memanggilnya ke markas untuk memberikan 2 misi lagi. Yang intinya, Thomas harus melenyapkan geng Lunis kemudian mengawasi proses pengiriman 500 kg narkoboy. Dan jika dia berhasil, maka Daniel akan pensiun dan menyerahkan tahta mafia kepadanya. Tapi entah kenapa, Thomas tidak langsung menerima tawarannya. Buset, narkoboy 500 kg itu kalau dipakai telernya sampai hari kiamat, bro. Sepulangnya dari markas Daniel, Thomas dikejutkan dengan kedatangan anak buahnya. Dan ternyata mereka datang membawa Walden yang sudah berlumuran darah. Magda yang tidak tahu apa-apa tanpa ketakutan dan memilih untuk masuk ke kamarnya. Sementara itu, Thomas menyuruh anak buahnya untuk mengobati luka tersebut. Setelah mengobatinya, Thomas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan Walden pun menjawab kalau dia ditembak oleh polisi ketika sedang melakukan kegiatan haram, yang artinya dia harus mempersiapkan diri karena polisi pasti akan mengincarnya juga. Besoknya dia memilih untuk membaca buku dengan santuinya sembari menunggu kedatangan polisi. Tapi lagi-lagi hal mengejutkan terjadi di mana Thomas ditangkap bukan gara-gara tindakan Walden, melainkan karena ada patung dewa Mesir di rumahnya yang ditinggalkan pemilik rumah sebelumnya. Dan ternyata benda tersebut adalah hasil curian dari Museum Kairo.
Nie za posłanie paru zjebów do piachu. Jakiegoś egipskiego boga zostawiono przez parę staruszków. Sesampainya di sel, Thomas bertemu dengan para napi yang menatapnya dengan sinis. Alhasil, dia langsung menghajar penguasa di sel tersebut. Sejak hari itu, dia resmi menjadi penguasa yang baru dan tidak ada satu orang pun yang berani mengusiknya. Lalu 2 bulan kemudian, dia mendapatkan kunjungan dari Walden. Dan ketika hendak bertemu dengannya, seorang sipir suruhan Daniel memberi sebuah pesan di mana Thomas harus membujuk Walden agar tidak mengusik bisnisnya. Di ruang kunjungan, dia kaget saat melihat perubahan anak buah kepercayaannya yang menjadi sombong, tamak, dan sentrap-sentrup seperti pasien flu burung. Thomas pun memintanya untuk rehat sejenak dari urusan gangster dan menjauhi bisnis Daniel. Tapi sayangnya perkataan itu tidak didengarkan sama sekali dan Walden malah berkata bahwa dia akan mencuri narkoboy milik si mafia. Wszystkich nas dojadą, rozumiesz? Wszystkich, kurwa. Posłuchaj, kurwa. Ochłoń, rozumiesz? Słyszysz, kurwa? Trzymaj się wodzy. Masz odpuścić! Thomas yang ingin menghentikan Walden kemudian memikirkan cara agar bisa keluar dari penjara. Hingga akhirnya dia memerintahkan Gollum untuk menemui pemilik pertama dari rumah yang dia beli. Dan tanpa menunda lagi, si Gembul langsung membayar kedua pemilik rumah untuk bersaksi di pengadilan dan mengatakan kalau patung Mesir yang ada di sana adalah milik mereka. Piszcie państwo oskarżonemu, że rzeźba, którą mu zostawiliście, jest... Singkat cerita, Thomas pun dinyatakan tidak bersalah dan resmi keluar dari penjara. Tidak hanya itu, dia juga disambut oleh Magda yang ternyata sudah hamil 4 bulan. Namun, usahanya sedikit terlambat karena Walden sudah mulai melancarkan aksinya dengan membunuh anak buah Daniel menggunakan sniper. Tapi Daniel beruntung tembakan itu tidak mengenainya. Daniel yang ketakutan memutuskan untuk memanggil Thomas ke markasnya. Dan di sana, mafia ini sudah menangkap dan menyiksa salah satu anteknya Walden. Thomas lalu mengambil pistol dan langsung membunuh si Jamet saat itu juga. Kemudian dia berkata kepada Daniel bahwa Walden akan dia tangani sendiri. Tanpa membuang waktu, dia mulai mencari informasi tentang keberadaan anak buah kesayangannya itu. Tapi di sisi lain, Daniel mengutus salah satu anggota untuk mengawasi gerak-geriknya. Di saat yang bersamaan, Walden malah sedang teler di sebuah hotel bintang 3. Dan saking telernya, dia sampai berhalusinasi melihat laba-laba raksasa di dalam kamarnya. Malam harinya, Thomas mendatangi Asid yang sedang asik menonton video viral terbaru. Dan tanpa basa-basi, dia pun menodongkan pistol sambil menanyakan keberadaan Walden. Karena ketakutan, si Jamet akhirnya memberitahu lokasinya. Lalu setelah mendapatkan informasinya, Thomas memutuskan untuk menghabisi Asid. Tidak berselang lama, dia mendatangi lokasi yang disebutkan oleh si Jamet dan langsung membunuh kedua teman Walden. Di sini, Thomas berusaha untuk membujuknya agar bisa kembali seperti dulu lagi. Namun, ambisi Walden sudah tidak bisa dibendung lagi. Selain itu, dia juga tidak lagi memegang prinsip-prinsip yang diajarkan selama berada di geng. Jadi mau tidak mau, Thomas terpaksa harus menghabisinya. Dobrze. Widzimy się u ciebie. Setelahnya, dia mengabari kekasih Walden tentang kematian cowoknya. Lalu tidak lama kemudian, Daniel datang menjemputnya untuk menyelesaikan misi yang sempat tertunda, di mana dia harus mengamankan proses pengiriman 500 kg narkoboy. Setelah berkendara cukup lama, mereka berdua akhirnya sampai di sebuah kontainer yang penuh dengan bubuk magic. Tapi sialnya, polisi tiba-tiba mengepung kontainer tersebut dan mereka berdua pun berlari sejauh mungkin. Di tempat persembunyian, Thomas terlihat sangat marah karena merasa dijebak oleh Daniel. Dia juga curiga kalau mafia itu memang berniat untuk menghabisinya. Namun si Jamet tidak menggubris ucapannya. Lalu tidak berselang lama ada asap hitam yang muncul di atas langit. Sontak Daniel pun ketar-ketir dan langsung mengecek narkoboy miliknya.
Sementara itu, Thomas berlari ke arah sebaliknya sambil tersenyum. Dan ternyata, selama ini dia telah menipu mafia tersebut. Bahkan, dia juga hanya berpura-pura membunuh Walden. Tidak hanya menipunya, dia juga berhasil mencuri semua stok narkoboy milik Daniel. Plot twist yang tidak bisa diprediksi oleh BMKG. Di saat mafia itu meratapi bisnisnya yang hancur, Thomas pergi menuju tempat anak buahnya, kemudian mengucapkan salam perpisahan sambil memberikan 3 tas besar yang berisi paket narkoboy sebagai ucapan terima kasih. Setelahnya, dia akan pergi keluar kota menggunakan sebuah kapal. Dan ternyata, nahkoda kapalnya adalah anak buah Samidi yang pernah dia lepaskan karena tidak mengadu ke polisi. Dalam perjalanannya, dia mengajak Magda, Walden, dan juga kekasihnya. Ketika sudah mengapung cukup lama, Walden akhirnya sadar dari pingsannya. Dan tentu saja dia sangat terkejut karena sudah berada di dalam kapal laut. Selain itu, Walden ingin kembali ke Polandia sebab dia masih punya mimpi menjadi penguasa di sana. Thomas yang sudah muak pun langsung menodongkan pistolnya. Przecież tam cię kurwa dojadą, będą cię torturować, wszystko. Pomyśl o mnie. Di sini, Walden mengatakan kalau dia selalu setia berada di samping Thomas. Bahkan, dia pernah membunuh anak kecil yang sempat melihat tindakan gengnya agar tidak dilaporkan ke polisi. Mendengar itu, Thomas tiba-tiba muntah karena dia tidak kuat mendengar fakta bahwa anak buahnya membunuh bocil demi melindungi geng. Dan di saat bosnya masih muntah-muntah, Walden memilih untuk menghisap sabu dan langsung COD dengan malaikat maut. Sontak, Thomas menangis termehek-mehek sekaligus merasa bersalah. Begitu juga dengan Magda dan kekasih Walden yang ikut merasakan kesedihannya. Sejak kematian Walden, Thomas bertekad untuk menjadi gangster yang lebih manusiawi. Belasan tahun kemudian, dia kembali mendekam di dalam penjara. Tapi kali ini dia masuk gara-gara membakar setengah ton bubuk magic agar tidak masuk ke wilayah Polandia. Dan semua itu dia lakukan karena tidak ingin masa depan para pemuda menjadi suram. Selain mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain, dia juga menulis sebuah buku berjudul Pria Bermata Putih yang membuat heboh satu negara gara-gara membongkar kebusukan semua mafia yang ada di Polandia. Lalu, film pun tamat dengan sangat mengejutkan. Dari film ini kita belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Thomas yang awalnya seorang gangster brutal dan suka berkelahi demi memuaskan adrenalinnya bisa berubah menjadi seorang pahlawan yang menghadang masuknya setengah ton bubuk magic ke negaranya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili pecinta iklan Marjan mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omon-omon, ini udah mau dekat masuk bulan Ramadan nih. Kira-kira Sobat Nobar pada puasa nggak tuh? Dan kalau nonton YouTube biasanya jam berapa kalau bulan puasa? Bahas alur cerita film perang-perang zaman Nabi kayaknya seru ya? Tolong pada jawab di komentar bosku.